Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Marilah bersama kita mengkaji kembali pengajian di dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Marilah bersama kita mengkaji kitab An-Nawadir pada halaman 70. Kita mengkaji kembali, mengisi waktu kita daripada bengong yang tidak berguna, daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita mengaji, memotivasi diri kita agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah terus, sehingga di akhir hayat kita menjadi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Kita akan membahas di pengajian kali ini al-hikayatu salisatu ba'dal mi'ah. Kita akan membahas cerita yang ke-103, fi ijabati doa ibadis solihin, di dalam diijabahnya doa sebagian orang-orang yang soleh atau ulama-ulama yang soleh, wa manaqibihim, dan perilaku sifat-sifat sepak terjang para ulama-ulama yang soleh. Sebagian akan kita ceritakan supaya bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi perjalanan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukia diceritakan, anna Yaqub bin Lais, ada seorang raja yang bernama Yaqub bin Lais, Amir Khorasan. Beliau itu penguasa negara Iran pada masanya. Yang mau lebih jelas dipersilahkan untuk melihat tarikh tahun-tahun pada masa beliau berkuasa, Yaqub bin Lais, di dalam kitab sejarah. Ceritanya, asobathu illatun, Raja Yaqub bin Lais ini suatu ketika terkena penyakit, ajazaan hal atiba, yang para ahli pengobatan itu tidak mampu, tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Raja Yaqub bin Lais tersebut. Faqalu, maka berkatalah orang-orang di sekitar Raja Yaqub bin Lais, penduduk istana dan yang lainnya. Kata orang-orang itu ngomong, bahasa kitanya, kepada Raja Yaqub bin Lais, huna rojulun, Tuan Raja, di negara kita ini terdapat seorang lelaki, min ahlis silah, dari golongan orang-orang yang soleh, ismuhu Sahal bin Abdullah, lelaki tersebut namanya Kiai Sahal bin Abdullah, kalau sekarang mah kiai lah, Syekh. Lau isdahdortahu, kalau saja Tuan Raja mau menghadirkan kiai tersebut, liad'u, untuk berdoa Kiai Sahal, laka, untuk kesembuhan penyakit yang engkau derita. Fakola, maka berkatalah Yaqub bin Lais, Raja Yaqub tersebut, alayya bihi, silahkan datangkan kepadaku
bihi dengan membawa Kiai Sahal tersebut. Ayo buruan cari Kiai Sahal, jemput ke rumahnya, datangin kemari supaya penyakit saya cepat sembuh. Gitu. Falamma hadara ilaihi, maka ketika datang Kiai Sahal tersebut ilaihi, di hadapan Raja Ya'qub bin Lais, qala lahu, maka berkatalah Raja Ya'qub bin Lais lahu kepada Kiai Sahal. Kata Raja Ya'qub bin Lais pada Kiai Sahal, ud'ullaha li, Tuan Kiai, Tuan Syekh, silakan engkau berdoa kepada Allah li, untukku, ayu afiani, agar Allah memberikan kesehatan kepadaku, min hadhil illah, agar Allah menyembuhkan aku min hadhil illah, dari penyakit ini yang aku derita. Faqala, maka berkatalah Kiai Sahal bin Abdullah. Kata Kiai Sahal, kaifa ad'u laka, bagaimana aku berdoa laka untuk kesembuhanmu, fa anta muqimun ala zulmi, sedangkan engkau muqimun sedang berdiri ala zulmi, di atas kezaliman, kau menzalimi rakyatmu. Setelah dijelaskan demikian, fanawa, maka berniatlah Raja Ya'qub bin Lais, fanawa Ya'qub, maka berniatlah Raja Ya'qub atau bata, dia berniat taubat, warujuk, dan kembali, anizulmi, dari perbuatan kezaliman menganiaya rakyatnya, wa husna sairi, dan dia berniat untuk berperilaku baik, firra'iyah, di dalam memimpin rakyatnya, wa atlaqal masjunina, dan dia berniat untuk melepaskan para orang-orang yang dipenjara, para tahanan-tahanan yang dia tahan tanpa haknya. Faqala Sahal, maka setelah Raja Ya'qub melaksanakan taubat tersebut, kembali dari kezaliman dan berniat untuk berbuat baik kepada rakyatnya dan melepaskan para tahanan-tahanan yang tidak berhak pada tempatnya, kemudian Kiai Sahal berkata, berdoa, kata Kiai Sahal, Allahumma ya Allah, kama araitahu dhillal maksiat, seperti engkau telah memperlihatkan kepada Ya'qub bin Lais dhillal maksiat, kehinaan maksiat, fa'arihi, maka perlihatkanlah kepadanya izzat ta'at, kemuliaan taat kepadamu, wa farrij anhu, dan bukalah anhu, dari Ya'qub bin Lais, ma yaduruhu, penyakit-penyakit yang sudah membuat dia susah. Kemudian apa yang terjadi? Panah hado min waktihi, maka bangkitlah Raja Ya'qub bin Lais tersebut, min waktihi, saat itu juga, langsung jengkat langsung bangun, sembuh. Subhanallah. Ka'annama nasato, seperti dia nasato min ikolin, seperti dia bangkit, tenggelas daripada tali-tali yang mengikatnya. Summa aradu alaihi malan, kemudian Raja Ya'qub bin Lais menawarkan kepada Kiai Sahal malan, harta, uang yang banyak, liyakbalahu, agar Kiai Sahal menerima malan tersebut, harta yang ditawarkan oleh Raja Ya'qub. Fa'aba, akan tetapi Kiai Sahal menolaknya, waroja'a, dan kemudian Kiai Sahal kembali ila baladihi, menuju kampungnya. Ditolaklah harta yang mau diberikan kepada Kiai Sahal dari Raja Ya'qub bin Lais. Faqila lahu fi asna'it thoriq, maka di tengah-tengah perjalanan banyak orang yang berkata kepada Kiai Sahal, kata rekan-rekan yang menemaninya di perjalanan pulang pergi, di tengah perjalanan pulang, mereka berkata, lau qabil talmala, andai saja Tuan Kiai, Tuan Syekh menerima harta yang diberikan raja tersebut, wa farok tahu, dan Tuan Kiai bagi-bagikan harta tersebut, alal fuqara, kepada fakir miskin yang ada di kampung kita, alangkah bahagianya mereka. Kalau kata kitanya mah, sayang banget itu. Fanazoro ilal ardi, melihat anak buahnya pengiringnya berkata demikian,
maka Kiai Sahal melihat ilal ardi kepada tanah-tanah di sekitarnya, kerikil batu-batuan. Faidan, begitu dilihat dan ditunjuk oleh Kiai Sahal, hasoha jawahir, kerikil-kerikil batu-batuan yang ditunjuk, yang dilihat oleh Kiai Sahal berubah menjadi intan-intan permata. Fakola lahum, maka berkatalah Kiai Sahal lahum kepada para pengikutnya, khudhu, silahkan ambil masyitum emas permata, kerikil-kerikil batuan yang sudah jadi emas, masyitum sekeinginan kamu, silahkan. Yang semuat-muatnya, muat kantong 4 bawa kantong 4, yang kantong 2 bawa kantong 2, yang bawa plastik bawa pakai plastik, itu emas-emas. Kemudian dengan tenang beliau berkata, wahal man u'tiya misla hadza yahtaju ila mali Yaqub bin Lais, dan adakah orang yang diberikan karomah misla hadza seperti ini, bisa menunjuk batu-batuan, kerikil-kerikil menjadi emas, yahtaju masih butuh, ila mali Yaqub bin Lais, kepada harta Raja Yaqub bin Lais. Fakola, maka berkatalah orang yang tadi ngomong dari pengiring-pengiring pengikut Raja Kiai Sahal, lahu kepada Kiai Sahal. Kata pengiring Kiai Sahal tersebut, la tu'akhiduna, Tuan Kiai dan rombongan, tolong saya jangan dihukum karena kesalahan saya, ketidaktahuan saya, ketidaksopanan saya, karena kelancangan saya, karena saya tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahwa Tuan Kiai, Tuan Syekh sudah diberikan karomah sampai seperti ini, luar biasanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, inilah salah satu karomah doa, salah satu doa dari salah satu aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan karomah luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa menginspirasi kita, menambah keimanan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.